Mobil MPV tapi fiturnya serasa mobil premium, apalagi kalau bukan Toyota Sienna tipe V 2016. Halo Sobat Sambut, jumpa lagi bersama Mobil Bagus.id. Kali ini bersama gue Jose. Semoga kalian dalam keadaan sehat pada saat menonton video ini. Nah, kali ini kita akan mereview mobil MPV buatan Jepang, yaitu produksinya Toyota ya. Toyota Sienna tipe V tahun 2016. Kenapa sih tadi gue sebut di awal sebagai mobil rasa premium? Penasaran kan? Simak videonya berikut ini. Nah, mobil Toyota Sienna ini diluncurkan pertama kali pada tahun 2016 dan ini adalah generasi yang pertamanya dan ini tipe V. Jadi tipe ini di tengah-tengah lah ya, nggak terlalu yang tipe atas banget atau nggak terlalu yang tipe bawah banget. Kenapa? Karena nanti akan terlihat dari eksteriornya. Sekarang kita akan melihat di bagian depannya dulu pastinya. Di bagian depannya sini dia seperti kompetitornya, itu Honda Freed, mirip-mirip ya. Jadi di sini grillnya itu masih berwarna chrome pastinya, jadi menampilkan kesan mewah. Kemudian juga untuk headlampnya sendiri, headlampnya ini tidak LED lampunya, jadi lampunya ini masih berupa halogen ya, tapi bentuknya seperti proyektor. Kemudian kalau kita ke bawah sedikit, dia ada fog lampnya juga. Ini fog lampnya juga sama, lampunya masih halogen, tapi tidak apa-apa. Untuk sekelas Toyota Sienna ini udah ada fog lamp, itu udah bagus banget, jadi ngebantu untuk penerangan kalau misalnya lagi ada kabut atau misalnya gelap segala macam lah pokoknya. Nah, kemudian juga kita beralih ke bagian sektor mesin. Kita buka dulu tapi kapnya. Nah, seperti ini ya tampilan dari dapur pacu si Toyota Sienna ini. Dan kebetulan yang kita review ini unitnya bermesin CVT ya, bukan manual. Dan ini berkapasitas 1500 cc. Dan mesin ini mampu menghasilkan sekitar 107 horsepower dengan torsi sekitar 136 Nm. Jadi ini power mungkin tidak terlalu besar, tapi power segitu tuh udah cukup banget kalau misalnya kalian berkendara di perkotaan atau misalnya di luar kota di jalan tol, kan nggak perlu ngebut-ngebut banget. Yang penting kenyamanan utama nomor satu. Dan untuk kalau misalnya kayak mau nyelap-nyelip gitu ya masih oke lah untuk mobil-mobil kayak gini. Nah, kita tutup lagi ya. Oh iya, dan untuk konsumsi bahan bakar sendiri ini cukup irit. Jadi kalau misalnya di dalam perkotaan mungkin bisa dapat sekitar 10-11 km per liter. Dan kalau misalnya di luar kota pastinya lebih irit lagi, mungkin bisa dapat sekitar 12 atau sampai 13 km per liter. Sekarang mungkin kita lihat bagian sampingnya dulu. Nah, di bagian sampingnya ini dia ada logo Dual VVT-i. Kemudian juga kalau kita lihat velgnya, karena ini tipe V, jadi dia sudah multi palang ya velgnya. Sudah two tone juga, berbeda dengan tipe yang di bawahnya. Kalau misalnya tipe yang di bawahnya itu velgnya masih single tone atau hanya satu palang saja. Kemudian profil bannya sendiri ini ukurannya ring 16 dengan profil bannya 195/50. Jadi ini profil ban yang ya pada mobil-mobil MPV pada umumnya lah ya. Dan kita beralih ke spion. Dan spionnya ini sudah pasti ada ininya ya, lampu sennya, dan dia menyatu dengan warna bodi, jadi tidak terpisah dengan warna bodinya. Namun sayangnya kalau misalnya di sebelah atasnya sini dia nggak ada ini ya, palang airnya. Jadi mungkin kalau misalnya hujan ya harus pakein payung ya biar nggak kena ini airnya. Tapi tenang aja, meskipun nggak ada palang air bukan berarti airnya bakalan nyelip masuk sini, nggak kok, tenang aja. Pasti pabrikan Toyota memperhatikan sektor-sektor kecil tersebut. Dan kemudian kalau kita lihat aksen pintunya, dia juga sama, masih menyatu dengan warna bodi, tidak berwarna chrome ya. Dan kemudian dia ada anak tombol anak kuncinya di sini. Dan kemudian kalau kita geser sedikit, pintunya ini sliding door. Jadi kenapa tadi kita sebut sebagai rasa mobil premium? Karena mirip-mirip Toyota Foxy, Toyota Alphard, kakak-kakaknya lah. Jadi pintunya tuh nggak kebuka dari samping. Maksudnya pintunya tuh nggak buka kita kayak pintu biasa ya, pintu konvensional. Tapi pintunya bergeser seperti ini. Nah, jadi kayak ini ya, bener-bener rasa mobil premium gitu. Sekarang kita tutup lagi. Buka tutupnya gampang, tinggal tarik aja sekali. Jadi nggak usah dipaksa banget ya, karena ini dia sudah ada powernya.
Nah, kalau misalnya kita lihat sebelah sini juga nih ada ininya ya, jalur untuk tadi rel pintunya. Kemudian velg belakangnya, bannya profilnya juga sama ya, tadi ring 16 dan dual tone. Nah, tampilan belakangnya seperti ini. Jadi untuk antenanya sendiri dia belum menggunakan antena shark fin, masih menggunakan antena konvensional. Kemudian juga tidak ada reflektor lamp di atas. Reflektor lampnya hanya ada di bagian bawah saja, di kiri dan di kanan. Kemudian juga lampunya juga belum LED, lampu mundur dan lampu sennya. Cuma di sini kayak ada kesan-kesan LED seperti itu ya, padahal belum LED lampunya. Kemudian juga ada logo V. Di sini tadi seperti yang saya spill sebelumnya, kalau ini Toyota Sienna tipe V. Jadi ada tipe Q, tipe E dan tipe V. Nah, dan kalau kita lihat di sini dia ada 2 sensor parkir dan tentunya dimudahkan dengan kamera mundur. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat sambut yang belum terlalu lancar nih parkir mundurnya, tenang aja. Kalian terbantu oleh sensor parkir dan kamera mundur. Dan kita langsung buka aja ini ya. Nah, seperti ini ya tampilan dari bagasi Toyota Sienna ini. Memang kelihatannya luas, cuma aslinya ini ada kursinya, cuma kursinya lagi dicopot dulu untuk di maintenance. Jadi kalau misalnya seumpama ada kursi baris ketiganya, mungkin tidak terlihat terlalu luas seperti ini ya. Jadi mungkin space-nya hanya sekitar segini aja nih, sebatas ini. Kemudian ini juga ada dari pihak Toyota, ada medkit dan berbagai peralatan lainnya. Dan mungkin kita bisa buka di sini, bisa tempat nyimpen lagi. Ini mungkin untuk ini ya, spare tire gitu. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri sini ada lampu juga, dan sebelah kiri kanan ada cup holder dan speaker di sini. Jadi untuk penumpang baris ketiga itu nggak usah khawatir kalau kalian merasa dianaktirikan. Tenang, Toyota pasti memikirkan efisiensi dan kenyamanan dari penumpang baris ketiga. Sisi kanan juga ada ya, ada speaker sama cup holder juga. Nah, dan untuk ban cadangannya atau ban serepnya dia ada di bawah sini ya. Tuh. Dan dia beserta kunci-kuncinya juga. Jadi biasanya beberapa rata-rata mobil kan bannya ada di ini ya, ada di bawah mobil taruh sini. Cuma kalau Toyota Sienna ini dia ada di dalam bagasi. Dan kita tutup dulu. Nah, kita melihat aksen chrome lagi nih yang gede nih sebelah sini. Jadi menampilkan kesan mewah atau elegan pastinya kalau aksen chrome itu ya. Oke, mungkin eksterior segitu dulu ya. Teman-teman nanti mungkin bisa melihat detail-detailnya di biro. Dan sekarang kita akan masuk ke interior. Nah, sobat sambut, sekarang kita udah ada di dalam interior Toyota Sienna yang tipe V ini. Kesan pertama yang gue dapetin ketika masuk ke dalam mobil ini tuh apa ya? Kayak tidak terlihat sebagai mobil MPV gitu, kayak bener-bener kesannya tuh mewah gitu loh, kayak mobil-mobil premium yang mungkin terkesan lebay, tapi kalian harus cobain sendiri deh pokoknya. Kita bahas dari sisi driver dulu nih pastinya. Nah, fitur-fitur atau teknologi-teknologi apa sih yang ada di sisi driver sini, kita akan kupas satu persatu pastinya. Yang pasti di sisi sini, di pintu ya, itu kita akan mendapat tombol power door lock dan power window lock. Sudah pasti di sisi driver, auto, turun dan naiknya. Tapi sayangnya di sisi penumpang bagian depan dan belakang itu belum auto, tapi nggak apa-apa, yang penting elektrik. Kemudian untuk pengaturan spionnya juga, selain spionnya pengaturannya elektrik, dia juga sudah auto retract, jadi tidak perlu repot-repot untuk kita keluar terus tekan spionnya ke dalam satu-satu, nggak usah. Praktis nih tombolnya. Kemudian juga bahannya ini di sebelah sini memang ada fabriknya, namun didominasi oleh plastik keras gitu ya. Tapi di sebelah sini nih ada aksen-aksen coklat-coklat gini ya, jadi menampilkan kesan apa ya, elegan gitu pokoknya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah sini, sayangnya ini apa namanya, laci penyimpanannya agak sempit gitu ya, agak kecil gitu. Tapi di sini juga ada cup holder. Mobil-mobil pada umumnya pasti ada cup holder di sini ya. Kemudian juga kalau kita beralih ke bawah, ini ada tuas untuk buka tutup kap bensin. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Bagian depan ini pastinya mobilnya, ini dia. Mobil-mobil tahun 2016 ini sudah pasti keyless pastinya. Dia tidak menggunakan kunci konvensional lagi, jadi ini sangat praktis ya. Kalian tinggal tekan tombol start stop engine yang ada di sebelah kanan sini. Nah, di bawah tombol start stop engine ini ada
laci penyimpanan kecil juga, mungkin ini untuk naruh-naruh recehan gitu lah ya. Kemudian juga ada pengaturan untuk naikin atau turunin ketinggian lampu, jadi kalian bisa atur di sebelah sini. Kemudian juga tadi di bawah ini ada cup holder ini ya. Cup holder ini juga terlihat mewah karena ada aksen-aksen chrome-nya. Dan di sebelah sini, di dekat cup holder, itu ada tombol untuk ngebuka pintu penumpang. Nah, ini kita tinggal tekan aja ini. Nah, dia langsung otomatis ngebuka. Jadi di sini ada tombolnya ya. Ini praktis banget kalau misalnya kita mau antar jemput keluarga atau temen, misalnya males mereka nih ngebuka pintunya, kita yang bukain, kita tutup lagi. Nah, mantap banget, mewah banget jadi mobilnya ya, karena udah pakai sliding door gitu. Kemudian kita lanjut ya, masih di bagian sini, bagian dashboard. Ini kemudian ada aksen-aksen silver gini, jadi terkesan futuristik dan mewah juga. Ini mirip-mirip chrome lah ya. Kemudian juga di bagian speedometernya, kita lihat sih ada apa aja. Kita nyalain dulu mobilnya. Nah, kalau kita lihat tampilan sini, speedometernya, ini untuk MID-nya sendiri sudah full digital. Namun untuk takometernya sendiri, dia masih analog ya. Namun kita beralih ke sisi MID-nya dulu nih. Kalau misalnya kalian mau lihat-lihat tampilan-tampilan lainnya, kita tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kiri sini. Ini tombolnya ada tombol untuk melihat trip A, trip B, kemudian juga sebelah kanan sini. Kita geser sedikit, itu ada tombol untuk mengatur ini ya, jam. Jadi kalau misalnya kita mau ganti jamnya, misalnya ngaco, ini kita tinggal taruh dari sini. Kemudian kalau kita lihat di sini, odometer tampilannya ada trip A, trip B, kemudian jarak, kemudian konsumsi BBM secara real time, kemudian konsumsi BBM rata-rata, ada informasi mengenai suhu juga, dan pastinya ada odometer. Dan ini semua mobilnya sudah berjalan sejauh 70.000 km. Untuk tahun 2016, mobil ini masih tergolong tidak terlalu gondrong kilometernya ya. Jadi ini masih kayak oke banget lah, 70.000 tuh masih standar banget lah. Mungkin dibilang low banget enggak, tapi dibilang tinggi banget juga enggak. Jadi kayak pas gitu. Nah, kita beralih ke bagian bawah. Untuk di tampilan steering di belakangnya sini, ini kalau misalnya kita nyalain AC, itu ada tombol rear. Ini maksudnya jadi supaya AC-nya ini nyampe ke bagian belakang juga, ke blower yang bagian belakang. Nah, kemudian untuk setir sendiri, dia belum teleskopik, jadi dia hanya bisa tilt up dan tilt down saja. Kemudian juga kalau kita lihat sebelah kiri sini, ini tuas untuk pengaturan wiper, sudah intermittent pastinya. Kemudian juga kalau kita lihat sebelah kanan, ini untuk pengaturan lampu dim. Kemudian juga kita bisa nyalakan fog lamp-nya juga dari sini. Tinggal diatur aja sesuai kebutuhan kalian. Nah, kemudian untuk pengaturan kursinya sendiri masih konvensional, belum yang elektrik. Kemudian juga untuk mengatur misalnya ketinggian joknya dari sini, tinggal ditentukan aja ya, kayak nelayan gitu. Nah, untuk pengaturan juga masih belum elektrik semuanya ya. Tapi nggak apa-apa, tidak membatasi mobilitas untuk kita mau ngatur-ngatur sesuatu. Kalau justru saya pribadi, saya lebih suka ini ya, lebih suka konvensional gini. Kenapa? Karena kayak ngatur tuh bisa cepet gitu. Kalau elektrik kan agak lama ya. Tapi ya masing-masing punya selera dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalian tahu kenapa saya lebih suka kursi konvensional? Ada di reels kita pastinya. Di bagian setir ini simple ya. Ini cuma tertera audio steering switch aja. Jadi untuk mengganti mode, kita bisa ganti mode Bluetooth, radio, HDMI atau kabel aux. Dan kemudian juga ada tombol untuk mengatur volume dan mengganti channel misalnya, atau mau mengganti lagu itu tinggal atur aja dari sisi setir sini. Namun sayangnya belum ada ini ya, teleponi ya. Cuma ini udah cukup membantu banget. Nah, kemudian kita beralih ke head unit. Ini dari Toyota oke banget nih, tapi agak berisik tadi kalau kita pencet-pencet. Jadi dia menariknya ada gambar dari Toyota Sienna sendiri di sebelah sini. Kemudian juga ada pengaturan waktu, cuma ini agak ngaco ya, pengaturan waktu dan tanggalnya. Dan kemudian kalau kita pencet tombol di sebelah sini, itu kita bisa lihat apa aja sih yang ada di head unit ini. Multimedianya ada radio, ada Bluetooth, kemudian kita bisa colok kabel aux, kemudian HDMI, USB,
Bahkan ini ada internet juga nih, kalau misalnya kalian mau internetan. Kemudian juga ada iPod, kemudian kita bisa masukin CD. Dan yang menariknya ini ada mirroring ini. Kalau mirroring ini, jadi kalau misalnya kalian mau nonton HP, kalau misalnya nonton film dari HP, itu bisa diintegrasikan saja ke head unit sebelah sini. Dan juga ada pengaturan-pengaturan lainnya yang mungkin kita bisa explore di sebelah sini. Jadi ini Toyota mantap banget yang multimedianya. Kita kembali ke tombol home. Nah, kita beralih ke bagian bawah. Ini tampilan AC-nya juga sudah digital. Namun ini tombol-tombolnya kita tinggal atur aja. Untuk arah semburan AC dan suhunya ini kita bisa atur dari sini. Tuh, praktis banget ya. Dan kemudian kalau misalnya AC-nya mau ngambil dari luar atau dari dalam, tinggal pencet. Cuma biasanya orang-orang kalau ini jarang dipakai ini tombol ini ya, karena maunya dari dalam. Kalau misalnya anginnya dari luar, kadang suka bau kalau misalnya ada asap atau kendaraan mobil-mobil diesel misalnya. Kemudian kita beralih ke bagian bawah. Bagian bawah ini juga ada tempat penyimpanan storage mini gitu. Kalau misalnya kalian mau naruh recehan, kartu atau segala macam, ini ada nih, bisa nih di sini nih. Ini mau naruh kartu nih di sini. Kemudian juga bagian bawah sini dia jadi storage-nya tuh kayak terbagi dua gitu, terpisah, ada partisinya. Tapi partisinya ini bisa kita copot. Nah, jadi langsung lega banget nih. Tapi kalau misalnya kalian mau ada nyimpen barang lagi nih, kayak gini, partisinya tinggal dipasang lagi aja. Nah, praktis banget ya. Oke, sekarang transmisinya kita lihat nih. Transmisinya ini sudah pasti otomatis ya. Tapi dia bisa jadi mode manual. Nah, kalau misalnya kalian mau matic tinggal di D aja kayak biasa, tapi kalau misalnya kalian mau manual tinggal geser ke kanan. Nah, untuk maju, bukan maju, untuk nambahin gigi ke atas, kemudian untuk kurangin ke bawah. Nah, kita netralin lagi ya. Kemudian kita beralih ke bagian atas. Di sisi driver ini sudah ada vanity mirrornya. Sama di bagian sisi penumpang depan juga ada vanity mirrornya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngaca-ngaca cantik ya kan, mau makeup khususnya untuk kaum hawa, bisa banget. Dan untuk pengaturan lampunya tinggal tekan aja. Kemudian untuk spionnya sendiri ini sudah day and night view. Jadi kalau misalnya silau tinggal night view aja. Tapi kalau misalnya gelap tinggal mode day. Nah, kemudian dari sisi penumpang depan ini, dia yang menariknya storage-nya ini harus dibuka dan ditutup dulu. Dan pastinya ini spacious banget untuk naro-naro sesuatu. Biasanya kan kalau mobil-mobil pada umumnya ini yang langsung kebuka gitu kan, nggak ada tutupnya. Tapi ini Toyota Sienna ini ada buka tutupnya gitu. Kemudian untuk cup holdernya juga sama seperti yang di sisi driver, dia sudah fix ada di sini dan tidak buka tutup yang biasanya ada di bawah AC. Nah, yang menarik sendiri untuk storage bagian bawahnya ini, itu kita tidak cungkil ya, tapi kita tekan. Nah, kita tekan, dia otomatis soft opening. Kita tutup lagi. Kemudian juga untuk di sisi driver dan sisi penumpang depan, itu speakernya ada di atas dan di bawah. Jadi mirip-mirip ala-ala kayak Twitter gitu ya, kalau misalnya kalian mau modif-modif audio gitu. Jadi ada di sebelah situ kecil, kemudian yang bagian besar bagian bawah. Kemudian juga di sisi pintu untuk penumpang depan itu pasti ada cup holdernya juga, dan ada storage juga kecil untuk misalnya naro-naro barang yang tidak terlalu besar, itu bisa banget. Nah, kayaknya udah cukup nih kita ngebahas-bahas bagian depannya ya. Mungkin kita pindah ke bagian belakang. Nah, kita udah ada di baris kedua dari Toyota Sienna ini ya. Kesan pertamanya sebagai penumpang ini saya seneng banget ya, karena legroomnya ini bener-bener lapang, jadi masih ada jarak. Jadi kalau misalnya kalian mau beraktivitas, enggak yang aktivitas macam-macam sih ya, cuma maksudnya kayak mau pindah-pindah gitu, itu nggak perlu kesempitan lagi gitu. Enak banget pokoknya. Kemudian juga tadi ini pintunya kan sliding door ya, jadi kalau misalnya kalian mau buka itu nggak perlu ditarik, kalian cukup tekan segini aja nih, tarik nih, gitu aja tuasnya. Nah, dia langsung kebuka otomatis. Dan kalau kita mau tutup lagi, sama kita tinggal cungkil aja sedikit seperti ini. Nah, dia udah otomatis tertutup pastinya. Mantap. Karena tadi pengaturannya pintunya sliding door, jadi di bawah sini nggak ada tempat penyimpanan ya. Jadi dia tempat penyimpanannya ada di sini nih, kecil nih. Tuh, tapi maksudnya kayak agak kurang praktis ya, karena ini terlalu sempit banget tempat penyimpanannya. Jadi mungkin
kayak kalau misalnya kita nyimpen koin gitu kayak agak susah ngambilnya nih. Tapi di sini ada cup holder. Jadi tempat penyimpanannya hanya cup holder dan tempat penyimpanan seperti receh-receh gitu. Kemudian kalau di bagian depan juga ini tempat penyimpanannya juga masih ada nih, menyatu dengan jok bagian depan. Kalau kalian mau nyimpen kayak misalnya majalah atau misalnya barang-barang yang tidak fragile atau apa namanya yang tidak mudah pecah, ini bisa ditaruh di sini. Kemudian juga di bagian sini ada cup holder lagi di tengah, jadi tidak ada armrest ya di bagian tengah situ, tapi diganti sebagai cup holder. Nah di bagian tengah sini juga belum ada armrest ya. Jadi kalau misalnya untuk penumpang-penumpang yang mau duduk bertiga ini masih oke lah, karena ini ada ininya nih, ada senderan kepalanya juga, ada headrestnya, jadi lumayan enak lah, cukup. Kemudian juga kalau kita lihat ke atas, ini ada pengaturan lampunya juga ya. Di lampunya ini ada di tengah sini. Kemudian juga ini nih yang menarik nih, mobil ini sudah double blower AC-nya. Cuma kalau misalnya kalian mau nyalain di sini, itu kalau misalnya yang di depannya tadi nggak dinyalain, itu percuma, AC-nya nggak bisa nyala. Jadi kalian harus minta penumpang lagi. Kalian harus minta driver yang di depan ini kayak bang nyalain bang gitu. Nah baru bisa nyala tuh yang di tombol rear itu. Baru kalian bisa atur hembusan anginnya dari sini. Wah terlalu kenceng, kita low aja. Mantap. Nah untuk yang tipe V ini harusnya sih warna joknya ini coklat ya, cuma karena sudah dilapis kulit lagi nih sama yang punya, jadi nggak terlalu kelihatan nih motif jok aslinya nih. Dan juga harusnya di bawah sini ini ada fitur atau pengaturan ISOFIX yang memudahkan untuk kalau misalnya kalian mempunyai dede bayi yang masih duduk di child seat, ini child seatnya tinggal dikaitkan ke ISOFIX aja nih. Nah jadi ini mungkin karena pemilik sebelumnya sudah melapisi jok utamanya jadi kayak kulit gini, jadi ini tidak mudah kotor ya, dan juga tidak mudah retak-retak joknya. Jadi kalau misalnya pun retak-retak tinggal diganti aja nih lapisannya, jadi jok aslinya masih terlindungi. Nah untuk tadi yang baris ketiga kita udah spill sedikit tadi di depan ya, kalau misalnya itu joknya lagi dicopot dulu untuk di maintenance pastinya sama Allison Automobile, karena lagi ada pengecekan pastinya di setiap unit agar para calon-calon konsumen bisa mendapatkan mobil-mobil yang berkualitas pastinya. Nah tadi kan kita udah bahas nih fitur-fitur apa aja yang ada di Toyota Sienna tipe V ini, dari mulai eksterior dan interiornya. Fitur keamanannya ada nggak sih? Pasti ada dong. Toyota Sienna ini menggunakan SRS airbag, ada 3 nih, bukan dual, karena ada di mana aja. Ada di sisi penumpang depan, di sisi driver, di setir, dan di sisi bagian lutut driver. Jadi aman banget nih, kalau amit-amit banget ada kecelakaan, pastinya kita terlindungi oleh SRS airbag. Kemudian juga sistem pengeremannya, dia menggunakan ABS dan EBD, pastinya lebih aman lagi dalam berkendara. Nah kalau kalian berminat sama mobil ini, kalian bisa hubungi nomor marketing yang ada di bawah sini, karena harga case-nya menarik banget. Dari semua fitur-fitur tadi yang udah kita sebutin, yang kalian sudah lihat eksterior dan interiornya, itu harganya hanya sekitar 189 juta aja secara cash. Betul, mobil semewah ini, senyaman ini gak sampai 200 jutaan loh. Jadi tunggu apa lagi? Dan kalau kalian penasaran sama DP-nya, sekali lagi hubungin nomor marketing yang di bawah sini. Jadi kita tinggal ngopi-ngopi cantik, kemudian nego-nego harga. Kalian mau nanya-nanya DP, itu bisa banget. Dan hanya di Allison Automobile yang berani ngasih garansi selama 3 tahun. Yes, betul, 3 years warranty. Seluruh Indonesia jarang banget, bahkan hanya ada di Allison Automobile yang berani memberikan jaminan garansi selama 3 tahun. Jadi kalian beli mobil bekas serasa mobil baru pastinya. Mantep banget kan? Ayo buruan datang langsung ke Allison Automobile yang lokasinya ada di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Untuk kalian misalnya yang penasaran lokasinya di mana, kalian bisa cek di Google Maps, kalian tinggal ketik Allison Automobile. Oke, mungkin segitu dulu nih review dari Toyota Sienna tipe V tahun 2016 yang bermesin CVT. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Atau kalian juga mau punya saran review mobil apa lagi nih, itu bisa banget. Kalian tinggal request aja, nanti kita tinggal review mobil yang kalian mau. Segitu dulu untuk konten review dari Toyota Sienna tipe V 2016 ini. Gua Jose, cabut!